Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wilda dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini secara daring. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dini Indriani, dengan NIM 4320048. Yang kedua ada Wildan Zikri Basila dengan NIM 4320077. Dan yang ketiga ada Mutiara Septi dengan NIM 4320112. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu regresi linier sederhana. Untuk lebih jelasnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Wildan Zikri Basila. Pengertian regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas, dan variabel X sebagai prediktor atau variabel bebas. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Selanjutnya, konsep dasar regresi linier sederhana. 1. Pada suatu nilai X tertentu akan terdapat banyak kemungkinan nilai-nilai Y atau Y akan terdistribusi mengikuti suatu fungsi peluang tertentu distribusi normal dengan nilai rata-rata E atau Y dan nilai varian sigma pangkat 2 tertentu. 2. Nilai rata-rata E atau Y diasumsikan berubah secara sistematik mengikuti perubahan nilai X yang digambarkan dalam bentuk garis linier. 3. Nilai varian sigma pangkat 2 pada setiap nilai X akan sama. Selanjutnya, model regresi linier sederhana. Y sama dengan beta plus beta 1 X Y plus epsilon Y, di mana T2 1 Y merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke 2 beta dan beta 1 merupakan parameter model. 3. Epsilon Y merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas selain variabel X. 4. X adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke Y. 5. N adalah banyaknya data observasi simpel. Not sama dengan beta dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradient decrease yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Selanjutnya, sifat-sifat dari model regresi. 1. Y merupakan jumlah dari dua komponen, yaitu suku konstan beta omikron plus beta 1 XY dan suku random epsilon Y. 2. Karena E atau epsilon Y sama dengan 0, maka E atau YI sama dengan E atau beta omikron plus beta 1 XI plus epsilon I sama dengan beta omikron plus PI P1 XI. Hal ini berarti distribusi dari YI pada tingkat X dalam material ke I mempunyai mean E atau YI sama dengan beta omikron plus beta 1 XI. 3. Nilai pengamatan Y pada material ke I jatuh pada jarak epsilon I dari nilai fungsi regresinya
atau E atau YI atau YI min E atau YI sama dengan epsilon I. 4 suku sesatan atau epsilon I diasumsikan mempunyai variansi konstan sigma pangkat 2. Oleh karena itu, sigma pangkat 2 atau YI sama dengan sigma pangkat 2. 5 suku sesatan diasumsikan tidak berkorelasi karena epsilon I dan epsilon C tidak berkorelasi untuk I tidak sama dengan C, maka YI dan YC tidak berkorelasi. Selanjutnya, contoh. Diketahui model regresi YI sama dengan 9,5 plus 2,1 X plus epsilon I. Misalkan dalam trial ke I diperoleh nilai-nilai XI sama dengan 45. YI sama dengan 108 dan suku sesatan epsilon I sama dengan 4, maka E atau YI sama dengan 9,5 plus 2,1 atau 45 sama dengan 104 dan YI sama dengan 104 plus 4 sama dengan 108. Visual model regresi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut. Model regresi linear sederhana YI sama dengan beta omikron plus beta 1 XI plus epsilon I dapat ditulis dalam bentuk lain. YI sama dengan beta omikron X omikron plus beta 1 XI plus epsilon I dengan X omikron sama dengan 1. Model ini dapat kita ubah menjadi YI sama dengan beta omikron plus beta 1 atau XI min X bar plus beta 1 X bar plus epsilon sama dengan beta omikron plus beta 1 X bar plus beta 1 X min X bar plus epsilon sama dengan beta omikron plus beta 1 atau XI min X bar plus epsilon I. Jadi model regresi alternatif YI sama dengan beta omikron plus beta 1 atau XI min X bar plus epsilon I dengan beta omikron sama dengan beta omikron plus beta 1 X bar. Selanjutnya, persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respon Y yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Selanjutnya, persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus B, yang mana Y sama dengan garis regresi atau variabel respons. A sama dengan konstanta atau intercept perpotongan dengan sumbu vertikal. B sama dengan konstanta regresi atau slope. X sama dengan variabel bebas atau prediktor. Selanjutnya, gambaran emiten. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1957 oleh William Sudarja, Giagiandi Leom Pengon. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama yang semula bernama PT Astra International INC menjadi PT Astra International Tbk.
Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 244 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari 1 otomotif, 2 jasa keuangan, 3 alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, 4 agribisnis, 5 infrastruktur dan logistik, 6 teknologi informasi, 7 properti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mutiara. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Yang mana rumus yang A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat kurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Dan rumus yang B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Yang mana N adalah jumlah data. Kemudian selanjutnya langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Keempat, menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir, ke-8, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Kemudian untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana, dalam kegiatan belajar ini diberikan suatu contoh kasus, yaitu di mana suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus tersebut? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencari tujuan. Apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Yang kedua, variabel X, variabel bebas atau prediktor, sama dengan jumlah kalori per hari. Y, variabel bebas atau respons, sama dengan berat badan. Datanya tertampil pada PPT sebagai berikut. Yang pertama, dengan nama mahasiswa Dian dengan kalori per harinya yaitu 530 dan berat badannya 89 dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan sebagai berikut tertampil pada PPT. Ada 5 kolom, yaitu kolom X diambil dari data kalori per hari mahasiswa, kemudian pada kolom X kuadrat yaitu data pada kolom X dikuadratkan. Kolom Y diambil dari data berat badan mahasiswa, kemudian kolom Y kuadrat datanya pada kolom Y dikuadratkan, dan pada kolom XY yaitu hasil perkalian antara kolom X dan kolom Y. Contohnya 530 dikali 89 sama dengan 47.170 dan seterusnya. Kemudian koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan yaitu sebagai berikut.
B sama dengan N sigma XI YI kurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dengan hasil 0,14892 dan disederhanakan menjadi 0,149. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dengan hasil akhir 2,608. Selanjutnya, konstanta A juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu di mana A sama dengan Y dikurangi BX sama dengan 64,3 dikurangi 0,149 dikali 414,1 dengan hasil 2,608. Sehingga model persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X dengan penggambaran data dan garis regresi yang dihasilkan sebagai berikut tertampil pada PPT. Kemudian selanjutnya ada koefisien korelasi atau R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respons Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi atau R diekspresikan oleh rumus di bawah ini sebagai berikut yang tertampil pada PPT. Yang mana R sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikali N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Baik, selanjutnya dalam hal contoh kasus di atas, maka koefisien korelasinya adalah R sama dengan N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat sama dengan 10 dikali 279 294 dikurangi 4141 dikali 643 dibagi akar 10 dikali 18022 35 dikurangi 4141 kuadrat dikali 10 dikali 43495 dikurangi 643 kuadrat sama dengan 130277 dibagi 137120 2318. Hasilnya sama dengan 0,95. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat atau respon Y adalah sangat kuat. Persentasenya 95%. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respon Y, dan 10% dijelaskan oleh variabel lainnya. Uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Selanjutnya uji T.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linier adalah: yang pertama, menentukan hipotesis H0.2b sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. H1.2b tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau A. Tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah A sama dengan 5% atau A sama dengan 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung menggunakan rumus, yaitu T hit sama dengan R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Yang keempat, menentukan daerah penolakan H0. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika min T hitung lebih kecil dari T tabel lebih kecil dari T hitung, berarti H1 ditolak. Yang kelima, menentukan T tabel atau mempergunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk A sama dengan 5% dan derajat kebebasan atau DF sama dengan N-K. N yaitu jumlah sampel atau pengukuran, sedangkan K adalah jumlah variabel atau variabel bebas plus variabel terikat. Yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketujuh, kesimpulan hasil uji signifikansi. Contoh penerapan uji T. Kembali digunakan contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya. Dari contoh kasus di atas, diketahui koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,90. Koefisien korelasi atau R sama dengan 0,95. Jumlah data N sama dengan 10. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan: H0.2b sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1.2b tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikansi atau A sama dengan 5%. Nilai T hitung yaitu T sama dengan R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat sama dengan 0,95 akar 10 min 2 dibagi akar 1 min 0,90 sama dengan 8,497. Berarti T hitungnya 8,9497. Derajat kebebasan DF sama dengan N min K, yaitu berarti 10 min 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikan, A sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tabel sama dengan 2,306. Membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, berarti 8,497 lebih besar dari 2,306. Kesimpulannya, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respon Y dengan taraf signifikan 5%. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.